menentukan penokohan pada dongeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Kresna is the best. Sekali lagi, M.I. Kresna is the best. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 kita dapat belajar lagi lewat belajar online kita ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi berikutnya itu tentang tematik bahasa Indonesia, yaitu tentang belajar menentukan penokohan pada dongeng. Untuk memulai pelajaran kita, malah kita baca basmalah nana ya. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih ya. Silakan ya dipersiapkan buku paketnya ya, halaman 186. Sudah anak dibuka ya, buku paket Bu Pena 3-nya ya, halaman 186. Sudah siap ya? Di situ akan menjumpai yaitu bagaimana cara menentukan penokohan pada dongeng. Apa itu penokohan? Penokohan adalah penampilan tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Kemarin anak, jenis tokoh dalam dongeng dibedakan menjadi berapa? Ada 3 ya. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga tokoh tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Yaitu tokoh dalam cerita dongeng yang mempunyai sifat atau karakter baik, itu namanya tokoh protagonis. Yang kedua itu tokoh antagonis, yaitu tokoh dalam cerita dongeng yang memiliki sifat jahat, itu namanya tokoh antagonis. Yang terakhir ketiga itu tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pelerai antara tokoh baik dan tokoh jahat. Baiklah anak-anak, hari kalian belajar itu bagaimana menemukan tokoh dan mengenali sifat atau karakternya. Sudah dibuka ya, halaman 186. Di situ ada suatu dongeng yang judulnya Kelinci yang Baik Hati. Sudah siap anak ya? Kita baca bersama-sama ya, dongeng yang berjudul Kelinci yang Baik Hati. Pada suatu hari, kelinci dan kambing bermain bersama. Mereka bermain di kandang kambing. Kelinci dan kambing bermain begitu akrab. Kelinci bermainnya sudah dulu ya, kata kambing kepada kelinci. Kenapa kambing? Hari masih siang, matahari juga masih terang, tanya kelinci yang masih ingin bermain bersama kambing. Kambing pun menjawab, aku lapar kelinci, aku mau makan dulu ya. Setelah selesai makan, nanti kita bermain lagi, jelas kambing kepada kelinci. Kelinci pun meninggalkan kandang kambing dan kembali ke kandangnya. Sesampainya di kandang, kelinci juga makan wortel yang ada di kandangnya. Dari kandang kelinci, ia bisa melihat kandang kambing. Yah, rumputku terlalu jauh, aku tidak bisa menggapainya, ucap kambing bersedih. Kambing pun duduk bersedih di dalam kandangnya, berharap orang yang memeliharanya datang dan mendekatkan makanannya. Kita lanjut anak ya, dibuka ya, halaman 187. Lanjutan dari dongeng tadi ya. Dari kejauhan, kelinci melihat kambing duduk bersedih. Kelinci ingat bahwa kambing kelaparan dan ingin makan. Mengapa kambing hanya duduk-duduk saja ya? Tanya kelinci pada dirinya sendiri. Aku ke kandang kambing saja. Aku tanya, mengapa dia tidak segera makan? Kelinci pun bergegas ke kandang kambing. Mengapa kamu tidak segera makan kambing? Tanya kelinci. Makananku terlalu jauh kelinci, aku tidak dapat menggapainya. Kambing menjelaskan kepada kelinci. Kelinci pun segera meloncat dan menggigit
rumput di luar kandang kambing lalu mendekatkannya kepada kambing. Ayo, makanlah kambing, makan yang banyak agar kamu tidak sakit. Kelinci meminta kepada kambing. Terima kasih kelinci, kamu sudah menolongku. Kambing pun makan dengan lahap. Sama-sama kambing, balas kelinci. Aku sudah kenyang, ayo kita bermain lagi, ucap kambing. Kelinci dan kambing pun melanjutkan permainan mereka. Jadi ya, kita sudah membaca dongeng yang berjudul Kelinci yang Baik Hati. Sekarang kita akan belajar menentukan penokohan pada dongeng tersebut. Disiapkan ya buku tulisnya ya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh dalam dongeng, kalian harus membaca dongeng dengan cermat dan teliti. Di samping itu pula kalian bisa memperoleh informasi bagaimana karakter atau sifat dari masing-masing tokoh. Tadi ya, penokohan adalah perwujudan tokoh dalam dongeng beserta sifat dan tingkah lakunya. Dan kita akan membuat tabel yang berisikan penokohan pada dongeng tersebut. Disiapkan ya buku tulisnya ya, buku pelajaran tematik bahasa Indonesia. Kita akan belajar membuat tabel dulu ya, yang berisi bagaimana kita memberikan penokohan pada masing-masing tokoh. Nomor tokoh, karakter atau sifatnya anak-anak ya. Karakter atau sifat. Penokohan. Anak-anak, tadi kita membaca dongeng Kelinci yang Baik Hati. Kira-kira dalam dongeng tersebut ada berapa tokoh yang terlibat? Berapa? Ya betul ya, ada dua ya. Yang pertama yaitu kelinci, dan yang kedua yaitu kambing. Cara kita mengetahui karakter atau sifat tokoh bisa kita lewat dialog antar tokoh. Bagaimana dia menampilkan sifat atau karakternya melalui dialog atau percakapannya. Yang kedua, kita bisa lihat melalui isi cerita dalam dongeng tersebut. Kira-kira tokoh nanti bersifat apa atau mempunyai karakter apa. Sekarang kita coba mengenali karakter atau sifat dari masing-masing tokoh ini anak-anak ya. Yang pertama, kelinci anak-anak. Kira-kira dalam dongeng yang kita baca tadi, kira-kira karakter atau sifat kelinci apa yang tampak? Ya, betul ya. Bisa suka menolong. Dibuktikan bahwa ia mau mengambilkan rumput yang di luar kandang untuk dimakan kambing. Suka menolong, bisa. Apalagi anak-anak? Karakter atau sifat dari tokoh kelinci. Ya betul ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi. Dibuktikan dengan apa anak-anak? Bahwa ia ketika sampai di kandang kelinci, ia melihat kambing terlihat sedih dan muram. Lantas ia berpikiran bahwa ia ingin menemui dan membantu persoalan yang dihadapi kambing. Jadi ia mempunyai rasa ingin tahu terhadap kebutuhan temannya, yaitu kambing. Sekarang yang kedua anak-anak, kita mulai ke tokoh kambing. Kira-kira karakter atau sifat apa yang tampak pada dongeng tersebut yang menunjukkan bahwa kambing itu mempunyai karakter atau sifat tersebut? Apa anak-anak kira-kira watak atau karakter sifat dari tokoh kambing? Ya betul ya, rasa setia kawan. Ya kawan, betul ya. Dibuktikan dengan apa anak-anak? Bahwa kambing itu tidak pilih-pilih kawan untuk bermain. Siapa saja boleh bermain, termasuk kelinci. Yang kedua apa anak-anak?
karakter atau sifat dari tokoh kambing? Ya, jujur. Bisa ya? Kok bisa jujur, Pak? Dari mana? Coba kalian lihat dialog antara kambing dan kelinci, bahwa kambing ingin berhenti bermain, bahwa ia sedang lapar. Jadi kambing ini jujur ya, bahwa dia sedang lapar dan berhenti bermain sejenak untuk makan. Jadi ya, agar kita bisa mengenali penokohan dalam dongeng, kita harus membaca secara cermat dan teliti isi dari dongeng tersebut. Baru kita menentukan tokoh dan karakter atau sifat apa yang tampak dari tokoh dalam dongeng tersebut. Dapat menarik ya, bagaimana kita mencari penokohan pada dongeng, yaitu perwujudan tokoh beserta karakter, sifat dan tingkah lakunya. Untuk latihan kalian di rumah ya, tentang penokohan pada dongeng, silakan nanti kalian buka internet dan klik link yang Pak Yuda tuliskan ini ya. Nanti di situ ada sebuah contoh dongeng, kamu jawab pertanyaan sesuai dalam link tersebut. Nanti kamu buka ya link di internet ya. Ini alamatnya ya. s.id garis miring soal underscore dongeng ya. Untuk latihan kalian belajar mencari penokohan dalam dongeng, silahkan klik link yang Pak Yuda tuliskan ini ya. s.id garis miring soal underscore dongeng. Paham ya? Silakan kalian buka internetnya dan klik link yang Pak Yuda tuliskan ini. Demikian anak ya, bagaimana cara kita belajar mencari penokohan pada dongeng. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan belajar online berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.